Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Maudin mana? Ada, Bu. Maudin hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Aan mana Aan? Ada tuh Jahid Jalifah tuh. Gitu ya. Kamar mandi, Bu. Kamar mandi ya. Semuanya sehat ya? Bukan, Bu. Jangan banyak makan jam. Ibu dari mana tahu gitu? Ya sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh Maudin. Silakan Maudin memimpin doa. Udah, Bu. Doa selesai ya. Udah. Ya, Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi kita hari ini tentang hudud, kita sedikit mengulang pelajaran kemarin mengenai apa kemarin kita belajar? Siapa yang tahu? Kinayah. Ya, Kinayat. kita. Kemarin kita tentang jinayat yang mana ada tiga. Terhadap pembunuhan itu ada tiga, ada pembunuhan sengaja, ada satu lagi kesalahan. Oke, Bang, Ge. Untuk melanjutkan ke pelajaran kita hari ini, pertama, nanti dari anak-anak sekalian ataupun peserta didik sekalian bisa menghayati ketentuan Islam tentang hukum hudud. Kemudian nanti bisa mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud. Dan yang ketiga, menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya. Dan satu lagi, menyajikan contoh analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud. Setelah kita mempelajari ini, Ibu mengharapkan kepada peserta didik semua bisa menganalisis tentang pelaksanaan ketentuan hudud dan hikmahnya, sehingga dari peserta didik sekalian dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan perilaku yang disiplin, jujur, aktif, ya, santun, bertanggung jawab dan bekerja sama. Ya, anak-anak Nggak ngaruh sih, Bu. sekalian, Nggak ngaruh. bisa dilihat gambar apa? Bisa? Ini ada. Terlihat, Bu. Saya kemarin beli 100 beli bagus. Gede, mantep. Gambar apa? Apa namanya lagi jambu? Iya, gambar lagi jambu. Benar, artinya rumah. Yang ini gambar apa? Itu digantung, Bu. Digantung. Tali, Bu. Tali digantung. Kalau yang ini? Ini namanya apa ya? Masuk sana. Ayo, ada yang tahu ini gambar apa? Tahu, lupa, Bu. Gambar Tahu. leher perempuan, Bu. Gambar perempuan. Dua Ditanam, potong kayaknya. Ditanam tuh, Bu, setengah, tapi nggak tahu, lupa. Ya. Ini Yang adalah, nampak kepala. iya, gambar perempuan yang ditanam sampai ke pundaknya, kemudian perempuan tersebut dilempar dengan batu. Kan ada batunya tuh di samping. Bisa dilihat, ada batu kan? Mungkin batu icor, Bu. Bukan, ini batu yang dilempar oleh masyarakat ke perempuan ini. Nah, dari ini satu lagi. Nah, ini gambar apa? Coba, siapa yang tahu? Penjara tuh, Bu. Penjara ya? Di penjara tuh, Bu. Ya, Gambar penjara, Bu. itu adalah gambar seseorang lagi di penjara. Ya, dari keempat gambar tersebut, nah, dapat kita ambil kesimpulan ataupun dapat kita katakan ini gambar apa dari keempat gambar tersebut. Saya, Bu. Gambar apa? Coba. Gambar dari hubungan orang yang melakukan
melakukan kesalahan, Bu. Iya, betul Atia. Yang lain? Iya, itu gambar orang yang lagi pembunuhan, tetapi beda tempat dan caranya aja, Bu. Ya, yang lain ada? Ada yang tahu? Ada Bu, ada Bu. Ada. Nah, Ya. ini adalah dapat kita simpulkan, dapat kita katakan dari gambar tempat yang bisa ditampilkan kepada anak-anak sekalian itu adalah gambar orang yang melakukan kesalahan. Kemudian orang tersebut diberi sanksi. Ya, ini adalah yang dinamakan dengan hudud. Ya, bisa dimengerti? Coba Alhamdulillah bisa, Bu. Coba Atia, tolong dibaca. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hudud. Ya. Hudud adalah hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syarak sebagai sanksi hukuman terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman berzina, qadzaf, mencuri, minum minuman khamar, merampok, dan buat. Iya. Selanjutnya hukuman dalam bentuk satu aja, Bu, ya. Bagus, satu lagi. Coba Pak Haudin. Ya baik Bu. Hukuman adalah dalam bentuk had berbeda dengan hukuman dalam bentuk qisas. Walaupun sebagian ada yang jenisnya sama, karena had merupakan hak Allah SWT, sedangkan qisas adalah hak hamba. Itu ya. Iya. Dari pengertian ini, gambar yang Ibu tampilkan barusan, nah inilah hudud. Inilah hukuman-hukuman terhadap penganiayaan, hukuman berzina, qadzaf, mencuri, minuman khamar, dan merampok. Kemudian ada satu lagi bukan. Ya, bisa dipahami? Sampai Bisa, Bu. dipahami? Alhamdulillah. Kemudian dalam hudud ini ada 5 kategori perbuatan yang kena hudud ya. Pertama ada zina, kemudian ada qadzaf ataupun menuduh zina. Yang ketiga meminum khamar atau air yang memabukkan. Keempat dan yang kelima merampok. Ada yang tahu zina ini apa yang dikatakan dengan zina? Ya Bu, hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah Bu. Ya betul, hubungan laki-laki dengan perempuan yang di luar nikah ataupun tidak sah ya. Qadzaf, siapa yang tahu apa itu qadzaf atau menuduh zina? Tuduhan Bu. Ya, qadzaf tuduhan. Tuduhan bagi siapa? Tuduhan bagi seorang melakukan perzinahan Bu. Iya. Saya, Bu. Coba Atia. Tuduhan yang diberikan kepada seorang perempuan yang solehah, padahal dia tidak melakukan zina. Artinya Ya dituduh. Memang anak Tangan dong, Bu. pandai sangat ya. Yang ketiga meminum khamar. Ada yang tahu apa itu meminum khamar? Saya, Bu. Atia, selalu Yusnidan mana Yusnidan? WC Bu. Mana Yusnidan? Ya, minuman khamar ini adalah zina adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terkait dengan pernikahan atau perkawinan yang sah. Nah, di sini kalau misalnya ada orang yang berzina, maka kena cambuk ataupun kena rajam. Nah, yang bagaimanakah orang yang kena rajam dan bagaimanakah orang yang kena cambuk? Cambuk ini kepada orang yang belum Apa, Bek? menikah. Sedangkan orang yang sudah menikah akan tetapi melakukan perzinaan, maka hukumannya rajam ya. Dan yang kedua adalah qadzaf atau menuduh zina. Rapot pondok. Seperti yang dikatakan oleh barusan apa Atia ya, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain
kepada perbuatan zina. Nah, ini hukumannya kalau ada orang yang menuduh yang saudara berbuat zina, maka hukumannya adalah cambuk sebanyak 80 kali. Nah, maka Serem amat, Bu. kita seorang muslim itu tidak boleh menuduh kita sesama muslim tanpa melihat dengan mata kepala kita, ya. Dan kemudian khamar itu segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal, itu dinamakan dengan khamar. Ketika apabila kita meminum khamar atau air memabukkan, itu juga kita kena denda ataupun hukuman 40 kali cambuk. Ya. Bisa ini bisa dilihat ya. Sudah. Nah, selanjutnya Bisa, Bu. ada mencuri, mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Hukumannya apa, Pak Udin? Kalau mencuri? Potong tangan kalau banyak, Bu. Iya, potong tangan. Kalau banyak mencuri, kalau 2.000 enggak. Kenapa demikian? Secara potong tangan itu harus sampai nisab pencurian, Bu. Iya. Berapa nisabnya, Pak? Sama Ibu lah. Nah, kemudian merampok, menyambut dan merompak itu adalah yang digunakan dalam pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Itu hukumannya dia merampok atau menyambut itu dia menurut seberapa yang kita beli dan bagaimana kita mengambil harta orang tersebut. Kalau misalnya kita merampok seseorang itu kemudian orang itu kita bunuh, berarti hukumannya adalah hukuman mati, ya. Kalau misalnya hanya mencuri saja ataupun cuma menakut-takuti pemilik harta tersebut, nah itu dia harus dipenjara, ya. Sampai di sini ada ini pertanyaan? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya dulu, Bu. Ya, Ibu Yusnidan. Bukan, saya dulu. Bu Sri ya. Oh, Sri ya. Ya. Iya. Gini, Bu. Tadi waktu di bidang mencuri, Ya. itu mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, berarti hukumannya potong tangan. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, Bu, ya kan banyak orang korupsi, itu kan sembunyi, Bu, ya. Sistem sembunyi. Enggak kedengaran suaranya. Kalau kita lihat yang sekarang ini, sistem orang mencuri itu misalnya orang korupsi, Bu. Ya. Ya, korupsi itu kan mencuri secara sembunyi, Bu, ya. Iya. Tapi nggak ada hukuman kok dipotong tangan, itu kenapa, Bu? Itulah hukum negara kita. Ya, Nak ya. Ya, Bu, ya. Padahal kalau dalam aturan Islam itu potong tangan. Ya, karena kita tinggal di negara orang, di negara Indonesia, karena ada HAM itu tidak dipotong tangan. Karena itu nanti ada permasalahannya dengan HAM lagi. Nah, tidak boleh semena-mena memotong orang. Tapi kalau di arah sana, ya, kalau misalnya mencuri langsung dipotong tangan. Begitu. Tapi kalau di sini bagaimana Ibu katakan, Ibu nggak bisa menjawab langsung karena di sini kan kita ada HAM. Nah, ketika nanti ada yang mencuri yang seperti Sri Wahyuni bilang tadi, langsung dipotong tangan, nah, itu udah melanggar dengan HAM. Nah, demikian. Ya, nanti pada dasarnya kalau hukum Islam ini tiap orang yang mencuri itu tetap dipotong tangan. Itu kalau pada dasarnya ya, kalau kita lihat pada hukum Islam. Ya, bisa dimengerti ya? Ya, Bu. Saya, Bu. Ada ingin bertanya? Saya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Saya, Bu. Siapa? Hati-hatilah, Bu. Iya, silakan. Bertanya. Hah? Pertanyaan singkat saja, Bu. Boleh. Bu,
Jadi dari gambar tadi dapat kita lihat bahwa yang dirajam ataupun dicambuk itu yang satunya gambar laki-laki yang dicambuk, satu lagi gambar perempuan yang dicambuk. Jadi yang jadi pertanyaannya Bu, ini kan melibatkan pasangan laki-laki dan perempuan. Apakah dua-duanya dicambuk ataupun dua-duanya dirajam? Iya, dua-duanya dirajam dan dua-duanya dicambuk. Cuma Ibu hanya mengambil satu gambar untuk contoh saja. Tapi akan tetapi itu dua-duanya dicambuk ya. Nah, dari hasil Ibu jelaskan tentang hudud, kemudian tentang pembagiannya dan hukumannya. Sekarang kita ambil kesimpulan ya, yang mana hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Pembahasan mengenai hudud dibagi menjadi 6. Pertama, zina, hazab, atau menuduh orang lain untuk berzina, minuman khamar, minuman keras, menjuli, merampok, menyamun, serta bugat ya. Nah, ini bisa dibaca kan? Bisa, Bu. Zina adalah perbuatan keji yang dilarang Allah karena perbuatan zina akan menurunkan derajat kehidupan manusia. Ini ada zina muhsan dan ada zina ghairu muhsan. Ya. Nah, kemudian sama seperti dijelaskan tadi, yaitu meminum minuman atau yang lainnya yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran serta berdampak negatif pada kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kemudian mencuri adalah perbuatan seseorang mukallaf balik dan berakal mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi mencapai jumlah satu nisab dari tempat penyimpanan, dan orang-orang yang mengambil tersebut tidak menjadi adil memberikan terhadap yang diambil. Hukuman bagi pelakunya adalah potong tangan. Ya. Kemudian dirabah atau merampok, nah, itu adalah mengambil harta orang lain disertai dengan tindakan kekerasan atau ancaman senjata, dan kadang-kadang bahkan disertai dengan pembunuhan. Itu yang dinamakan dengan hirabah atau merampok, menyamun ya. Nah, setelah itu anak-anak bisa dilihat ya. Nah, setelah ini dari materi atas, maka sekarang dari peserta didik sekalian bisa berkomentar ya tentang materi kita yang telah kita pelajari. Ini tugasnya ya. Ya, anak-anak sekalian, ini tugas ya. Tugas nanti di sini di titik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini bisa diisi komentar yang relevan terhadap pelajaran ataupun materi yang Ibu jelaskan tadi. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, nanti ini kan ada komentar. Ini kita nanti akan membuat membuat kelompok, beberapa kelompok. Mungkin nanti kita membagikan 3 kelompok untuk berkomentar di sini. Ya, ya bisa dipahami ya. Nah, nanti Bisa, Bu. Mau tolong nanti di ininya kelompoknya ya, 2 kelompoknya, 3 kelompok ya Maudin ya. Nah, nanti dijawab ataupun tulis komentarnya di sini. Nah, 1 kelompok harus ada 4 komentar. Ya. Kemudian setelah nanti dari peserta didik membuat kelompok, di samping membuat peserta didik bisa menjawab pertanyaan yang Ibu nampak. Ibu ajukan ini nampak semuanya. Ada 5 pertanyaan. Nampak? Nampak, Bu, nampak. Nah, ini nanti Ibu share di grup WA ya. Ibu share di grup WA nanti bisa dijawab. Ini terlepas dari komentar barusan. Nah, berarti ini ada 5 pertanyaan ya. Ini 5 pertanyaan nanti dibahas di kelompok. Nanti Ibu share di WA ya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang kurang jelas tentang tugas-tugas kita untuk besok. Tidak, Bu. Tidak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu ya. Sebelum Ibu akhiri, untuk lebih Baudin langsung memimpin doa untuk kita tutup.
Nggak dengar suaranya, Bang. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, Ibu Agini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi